Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai aspek pelaporan studi kelayakan bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Lina Agustin, dengan NIM 2019 008322. Kemudian ada Mas Kurnianto Dwi Saputro dengan NIM 2019 008354. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai tujuan dari studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, apa itu studi kelayakan bisnis? Di sini, studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang membahas kelayakan suatu usaha. Penentuan studi kelayakan bisnis penting dilakukan sebelum menulis rencana bisnis. Kemudian, fokus studi kelayakan bisnis ini adalah mengidentifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Kemudian yaitu tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu memudahkan perencanaan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk memudahkan perencanaan bisnis. Maksudnya di sini yaitu pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis tentu sangat dibutuhkan. Tujuan yang kedua yaitu memperlancar pelaksanaan bisnis. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis dapat dijalankan dengan lebih mudah. Pelaku bisnis dapat menilai dan mengevaluasi program kebijakan mana yang efektif untuk diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis yang berfokus pada keuntungan bisa direalisasikan. Tujuan yang ketiga yaitu memperkecil risiko kerugian. Salah satu manfaat studi kelayakan bisnis yang ini adalah memperkecil risiko kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, maka risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui, sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memudahkan proses pengawasan. Hasil laporan studi kelayakan bisnis berisi tentang analisa kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, kita harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika menemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah tepat jika telah menemukan inti dari masalahnya tersebut. Pembahasan yang selanjutnya mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek pemasaran. Pada aspek ini, jasa pembuatan studi kelayakan akan membahas terkait dengan pertanyaan adakah peluang pasar bagi produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu harus memperhatikan potensi pasar, kemudian memperhatikan jumlah konsumen, situasi persaingan, strategi pemasaran, daya beli masyarakat, dan yang terakhir harus memperhatikan posisi produk dalam pasar. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Tujuan dari aspek ini yaitu pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi.
Yang selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi dan hukum. Yang pertama membahas tentang aspek ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak haruslah membawa dampak positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya dan pemerintah secara umumnya. Dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha atau investasi yang dominan adalah aspek ekonomi. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang tepat dan dapat dijadikan sumber penting informasi dalam studi kelayakan bisnis, seperti produk domestik bruto atau PDB, kemudian investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Kemudian aspek hukum. Usaha dan bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji, karena jika berdasarkan analisis aspek hukum, sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibanding dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan industri atau aspek AMDAL, di mana aspek lingkungan industri ini lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Kurnianto Disaputro dengan NIM 2019008354. Untuk materi selanjutnya adalah tahapan studi kelayakan bisnis. Untuk tahapan yang pertama adalah penemuan ide, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada penentuan, yang kelima ada rencana pelaksanaan, dan yang keenam ada pelaksanaan. Untuk tahapan pertama adalah penemuan ide. Merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih perkiraan kasar. Penemuan ide bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat, lalu membangun bisnis sebagai solusi masalah tersebut. Yang kedua adalah penelitian. Setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang diteliti yaitu adalah bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan yang mungkin muncul, hingga siapa saja pesaingnya. Yang ketiga adalah evaluasi. Setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera lakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut. Yang keempat ada penentuan. Mengevaluasi keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Hasil ini dijadikan dasar penentuan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Jika iya, Anda bisa merealisasikannya. Jika tidak, mungkin Anda bisa mencari peluang bisnis lainnya. Yang kelima, jika hasil penentuan studi kelayakan bisnis adalah melanjutkan realisasinya, maka langkah selanjutnya yaitu rencana pelaksanaannya. Hasil analisa studi kelayakan bisnis bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis Anda. Yang keenam adalah setelah melakukan perencanaan, kini saatnya Anda melakukan rencana tersebut.
Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan tidak. Selanjutnya adalah analisis kasus. Kelompok kami mengambil analisis studi kelayakan bisnis pada pengembangan UMKM usaha tahu dan tempe karya mandiri, ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis dari usaha tahu dan tempe karya mandiri, untuk mengetahui kelayakan dari aspek non-keuangan dan kelayakan aspek keuangan. Analisis kelayakan menggunakan analisis aspek non-keuangan, yaitu aspek produksi dan aspek pemasaran. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk aspek keuangan menggunakan analisis payback periode atau PP, net present value NPV atau NPV, internal rate of return IRR, probability index atau PI, untuk mengetahui suatu usaha layak atau tidaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha tahu dan tempe karya mandiri dari aspek produksi usaha ini dinyatakan layak karena lokasi usaha yang strategi dan mudah dijangkau oleh para konsumen. Teknologi yang digunakan sudah modern, proses produksinya yang mudah. Aspek pemasaran yang layak dengan produk yang berkualitas tinggi karena bahan baku yang diimpor, harga yang terjangkau sehingga seluruh kalangan masyarakat bisa membelinya. Distribusi yang sudah cukup luas dan promosi yang pemilik berikan cukup membuat para konsumen mengetahui produk yang dijualnya. Dan hasil analisis aspek keuangan menunjukkan bahwa usaha tahu dan tempe ini layak dijalankan dengan umur proyek selama 10 tahun pada tingkat diskon rate sebesar 10%. Analisis kriteria kelayakan menghasilkan payback periode atau PP selama 8 bulan 7 minggu, nilai net present value NPV sebesar 137.689.184.000, nilai probability index atau PI sebesar 1,14% dan internal rate of return IRS sebesar 32%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan monggo ditanyakan di grup. Saya tutup mewakili kelompok. Apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.